Selanjutnya, kalau misalnya punya nenek atau kakek bisa diajak ke sini. Kemana sih? Ke Sulawesi Utara. Jadi ternyata selain dapat dihuni sendiri, rumah adat Minahasa ini juga diperjualbelikan. Bahkan peminatnya datang dari mancanegara. Yang uniknya lagi, selain tahan gempa, rumah ini dapat dibongkar pasang seperti permainan Lego. Wow. Tomohon, salah satu kota kecil nan sejuk di Sulawesi Utara. Letaknya di kaki Gunung Lokon. Sebagian besar penduduk Tomohon keturunan suku Minahasa. Salah satu yang khas dari orang Minahasa adalah rumah yang mereka tempati. Rumah tradisional ini disebut wale. Wale di Tomohon banyak dipertahankan warga hingga kini. Ya, Ria. Dingin, enak kalau malam. Jadi enggak perlu pakai ini, enggak perlu pakai AC, alam. Ini kan rumah adat Minahasa. Jadi kita maksudnya masih mau pertahankan ini rumah ini supaya gimana ya? Supaya ada yang datang umpama bisa orang-orang luar datang ke Manado kan lihat ada masih ada trompet adat Minahasa. Wale biasanya ditopang 16 hingga 18 tiang penyangga. Nenek moyang orang Minahasa memilih bentuk rumah panggung dengan berbagai pertimbangan situasi. Memang kalau dari bentuk rumah panggung itu kalau mau ikut sejarah dulu kan masih banyak binatang-binatang buas. Cuma terutama lagi di masa era-era dulu, masa perang antara walak, perang antar klan. Jadi memang penting sekali rumah itu bangun di tempat yang lebih tinggi supaya ndak gampang mau ada dari lawan mau datang. Dulu, bahan baku kayu untuk membuat rumah panggung sangat melimpah di Sulawesi Utara, seperti kayu cempaka dan kayu besi. Kayu jenis ini kuat menahan beban dan mampu bertahan hingga ratusan tahun. Banyaknya sumber daya membuat masyarakat mengembangkan kemampuan membuat rumah bongkar pasang. Apalagi permintaan akan rumah kayu tergolong tinggi. Pusat pembuatan rumah wale ada di Desa Woloan, masih di Tomohon. Usaha ini mulai berkembang pada awal 1970-an. Sekitar 75% warga Woloan berprofesi sebagai pengrajin rumah panggung. Keahlian membuatnya mereka dapatkan dari nenek moyang. Untuk membuat satu rumah, biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung desain dan tingkat kerumitannya. Pembeli bisa mengajukan desain sendiri atau bisa juga langsung membeli rumah yang sedang dipajang. Rumah kayu karya pengrajin Desa Woloan ini dikenal berkualitas tinggi. Selain tahan rayap, struktur bangunannya juga dibuat tahan gempa. Tahan gempa memang. Kenapa bisa tahan gempa? Karena sama saja dengan itu kan kancingannya. Kancingannya itu kalau sama beton kan dia rapat. Ini kan masih ada dia punya ruang-ruang yang bisa bergerak. Dia bisa bergerak. Jadi kalau sama rumah yang beton, dia kan kalau bergerak pecah. Jadi ambruk. Kalau ini dia cuma bergerak begini aja. Dia tidak bergerak ke sana langsung rubuh, tidak. Ada ruasnya. Dulu, rumah adat Minahasa hanya terdiri dari 1 ruangan saja. Namun, seiring perkembangan zaman, beberapa ruangan pun ditambahkan. Bahkan desainnya menjadi lebih modern. Walaupun rumah adat Minahasa ini tidak memiliki ornamen-ornamen atau ukiran khas seperti rumah adat Jawa atau rumah adat Sumatera, namun tetap memiliki arsitektur khas rumah adat Minahasa, yaitu memiliki tangga di sebelah kanan dan juga kirinya. Harga satu rumah biasanya berkisar antara 100 juta hingga 300 juta rupiah.
Ini sudah termasuk ongkos kirim dan biaya perakitan. Sistem bongkar pasang memungkinkan rumah-rumah ini dikirimkan ke daerah yang jauh. Tak heran, rumah panggung asal Desa Woloan tidak hanya terkenal di dalam negeri, namun juga sampai mancanegara. Om ini mau dikirim kemana, Om? Jadi jika ada pembeli yang tertarik dan sudah terjadi kesepakatan harga, rumah yang sudah dibangun nantinya akan dibongkar kembali untuk dikirimkan kepada pembeli di luar sana. Proses pembongkaran juga tidak memakan waktu lama, cukup sekitar 1 harian saja. Rumah yang dikirim akan disertai teknisi yang bertugas merakit. Intinya pembeli tinggal terima beres di tempat. Sekian lama menjadi primadona, pengrajin rumah khas Minahasa ini kini menghadapi kendala. Stok kayu lokal semakin susah didapat. Kayu terpaksa didatangkan dari daerah lain, seperti Gorontalo dan Palu. Kalau kesulitannya biasanya di sini ya paling bahan bakunya. Bahan baku kenapa? Sekarang kan sudah minim, bagian sudah jauh, transportasinya sudah jauh. Kalau dulu emang dari Woloan semua? Ada, iya. Bapak yang dari Sekitar lagi daerah Kota Tomohon masih ada banyak dulu. sekarang? Kalau sekarang sudah daerah ya dari Palu ada, Gorontalo. Antisipasi dibutuhkan untuk mempertahankan usaha rumah kayu Minahasa. Terutama bagaimana warga mengupayakan agar bahan baku tetap ada. Sebab bagaimanapun pembuatan rumah kayu bukanlah bisnis semata. Ia merupakan bagian dari tradisi, identitas orang Minahasa. Dara Aurora, Lutfi Evan melaporkan untuk NET.